Pernahkah Anda bangun di pagi hari, membuka mata, dan merasa tubuh Anda diam? Bukan hanya tubuh bagian atas, tapi bagian bawah yang dulu aktif, kini seperti tidak ada kehidupan, tidak ada dorongan, tidak ada reaksi, hanya diam. Apakah ini karena usia, atau karena tubuh Anda perlahan kehilangan suara dan sinyal dari dalam? Saya akan katakan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Masalah ini bukan karena Anda sudah tua, tapi karena satu saklar kecil di tubuh Anda telah padam terlalu lama dan belum pernah dinyalakan kembali. Dan kabar baiknya, saklar itu masih bisa menyala, tanpa obat, tanpa alat, tanpa rasa malu. Setiap pekan, saya mendengar keluhan serupa. Saya masih makan sehat, tidur cukup, jalan kaki setiap sore. Tapi bangun pagi, saya merasa kosong. Saya tidak sakit, tapi saya juga tidak merasa hidup. Saya tidak mengejar masa muda. Saya hanya ingin merasa bahwa tubuh ini masih punya arti. Menurut data dari sebuah penelitian di Singapura, lebih dari 60% pria di atas usia 65 mengalami hilangnya koneksi saraf ke bagian vital. Namun 80% dari mereka berhasil membalikkan kondisi itu, hanya dengan teknik napas dan sentuhan ringan selama 5 menit setiap pagi. Hari ini, saya, Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia yang telah membantu ribuan pria di Amerika dan Asia, akan membagikan kepada Anda 3 titik saklar utama dan 5 kebiasaan sederhana yang bisa Anda mulai dari rumah. Semua teknik ini berdasarkan sains dan pengalaman klinis. Jadi, tonton sampai akhir karena saya akan jelaskan secara perlahan, jelas, dan penuh rasa hormat. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Tulis di komentar. Dan jika Anda pernah merasakan tubuh Anda kehilangan suara dari dalam, ketik angka 1 di komentar. Jangan lupa subscribe ke channel Vitalitas Abadi, karena setiap minggu kita akan belajar mencintai tubuh sendiri, tanpa obat, tanpa rasa takut. Banyak pria usia 60-an atau 70-an percaya bahwa hilangnya gairah, rasa percaya diri, dan respon tubuh di pagi hari adalah sesuatu yang wajar karena faktor usia. Keyakinan ini sangat umum. Namun, sebagai dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 30 tahun, saya bisa katakan dengan yakin, itu tidak benar. Tubuh pria tidak berhenti berfungsi hanya karena angkanya bertambah. Yang sebenarnya terjadi adalah proses perlahan, di mana aliran darah menurun, sistem saraf menjadi kurang aktif, dan sinyal-sinyal kecil dari otak ke bagian bawah tubuh menjadi semakin lemah. Bukan karena tubuh Anda rusak, tapi karena sirkulasi dan komunikasi internal melemah tanpa Anda sadari. Bayangkan sebuah taman. Jika air tidak lagi mengalir ke akar, tanaman akan tampak layu. Bukan karena tanamannya mati, tetapi karena akarnya kekurangan nutrisi. Tubuh Anda juga seperti itu. Organ-organ vital di bagian bawah memerlukan darah segar, oksigen, dan sinyal saraf yang stabil agar tetap responsif. Jika aliran itu tersendat karena stres kronis, kebiasaan duduk terlalu lama, atau pola napas yang pendek dan dangkal, maka bukan hanya fungsi tubuh yang menurun, tapi juga semangat dan rasa hidup. Selain itu, satu hal yang jarang dibahas adalah peran pernapasan. Banyak pria lansia bernapas pendek di dada. Padahal napas dalam dari hidung ke perut adalah kunci untuk memperlebar pembuluh darah dan menenangkan sistem saraf otonom. Jika tubuh Anda selalu dalam keadaan tegang, maka sinyal ke alat vital pun terganggu. Yang membuat saya terharu adalah ketika seorang pasien berkata, "Saya kira tubuh saya sudah selesai, tapi ternyata hanya tertidur." Dan ya, itu benar. Tubuh Anda tidak perlu dimulai dari awal. Ia hanya perlu diingatkan cara menyala kembali.
Dan kabar baiknya, proses mengaktifkan kembali itu tidak butuh obat, tidak butuh teknologi mahal. Hanya butuh waktu, perhatian, dan sentuhan yang sadar. Di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan kepada Anda 3 titik sederhana di tubuh yang bisa menyalakan kembali arus vital yang selama ini tertidur. Titik pertama, perineum, gerbang sirkulasi yang terlupakan. Ada satu area kecil di tubuh pria yang sangat jarang dibicarakan. Letaknya tepat di antara anus dan skrotum. Dalam istilah medis, area ini disebut perineum. Meskipun ukurannya kecil, perineum menyimpan peran besar dalam menjaga kelancaran sirkulasi darah ke organ vital pria. Saya menyebutnya sebagai gerbang sirkulasi, karena di sanalah aliran darah dari tubuh bagian atas dan bawah saling bertemu dan didistribusikan ke arah pangkal. Apa yang sering terjadi pada pria usia 60-an ke atas adalah bahwa jaringan otot dan saraf di area perineum menjadi tegang, kaku, dan kehilangan elastisitas karena kurangnya gerakan dan tekanan yang terus-menerus saat duduk. Ini membuat pembuluh darah yang melewati area tersebut terjepit dan akhirnya menghambat aliran ke bagian yang seharusnya menerima suplai utama. Banyak pria tidak menyadari ini. Mereka hanya merasakan bagian bawah tubuh semakin tidak responsif, tapi tidak tahu bahwa akar masalahnya adalah perineum yang diam dan tersumbat. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Darto, usia 72 tahun, pensiunan pelaut. Beliau berkata, "Saya sudah tidak merasakan apa-apa sejak lama. Rasanya seperti ada kabel yang putus. Saya tidak memberi obat. Saya hanya menyarankan satu hal sederhana. Setiap pagi, gulung handuk kecil, duduk di atasnya selama 3 menit, tepat di bawah panggul, tanpa tekanan berlebihan. Tarik napas dalam lewat hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Hari pertama, tidak ada yang terjadi. Hari ketiga, ia mulai merasa hangat. Hari ketujuh, ia berkata, "Saya merasa ada arus kecil mengalir kembali." Dan itulah kuncinya. Bukan tekanan, bukan kekuatan, tapi kehadiran. Perineum bekerja seperti pintu air. Jika terlalu kaku, aliran terhambat. Tapi jika dilatih dengan lembut, pintu itu mulai terbuka dan darah pun mengalir kembali. Teknik ini sederhana, tidak membutuhkan alat mahal. Hanya Anda, kesadaran napas, dan kesabaran untuk hadir di tubuh Anda sendiri. Dan itu baru titik pertama. Masih ada 2 titik penting lainnya yang akan kita bahas. Masing-masing memiliki peran unik dalam mengembalikan kekuatan pria tanpa obat dan tanpa tekanan. Titik kedua, di atas tulang kemaluan, pusat energi yang terlupakan. Tepat di atas tulang kemaluan pria, terdapat satu titik yang selama bertahun-tahun dianggap biasa saja. Padahal, secara anatomi dan fisiologi, titik ini menyimpan jaringan saraf dan pembuluh darah yang sangat penting dalam proses rangsangan dan peredaran darah ke organ vital. Saya sering menyebutnya sebagai pusat energi diam. Mengapa diam? Karena kebanyakan pria tidak pernah menyentuh atau memperhatikan area ini dengan penuh kesadaran. Mereka berpikir, selama tidak ada rasa sakit, berarti semuanya baik-baik saja. Tapi faktanya, keheningan pada titik ini bisa menjadi tanda bahwa aliran dan sinyal dari otak tidak sampai ke sana. Ketika saya melakukan konsultasi dengan pasien lansia, saya sering menanyakan satu hal sederhana. Pernahkah Anda menyentuh bagian atas tulang kemaluan Anda sendiri dalam kondisi tenang? Sebagian besar menjawab tidak pernah. Salah satu pasien saya, Pak Gunawan, usia 65 tahun, pensiunan guru. Ia datang dengan keluhan tidak ada reaksi fisiologis meskipun tubuhnya sehat secara umum. Saya tidak memberinya obat. Saya hanya meminta beliau mencoba satu ritual sederhana setiap pagi. Letakkan tangan di atas tulang kemaluan, telapak tangan terbuka, jari-jari rileks.
Tarik napas pelan dari hidung ke perut. Saat menghembuskan napas, tekan sedikit dengan ujung jari selama 20 detik. Bayangkan, Anda sedang menyapa bagian tubuh yang sudah lama dilupakan. Hari kedua, beliau berkata, "Saya merasa hangat." Hari kelima, saya merasa ada denyut kecil. Minggu kedua, ia datang kembali dan berkata, "Tubuh saya mulai menjawab, Dok." Secara ilmiah, hal ini masuk akal. Titik di atas tulang kemaluan mengandung serabut saraf simpatis yang mengatur pembuluh darah di sekitar organ vital. Ketika disentuh secara sadar sambil mengatur napas, sistem saraf parasimpatis aktif yang membantu relaksasi pembuluh dan meningkatkan sirkulasi. Dan yang terpenting, teknik ini tidak membutuhkan alat apapun, hanya kehadiran diri Anda. Karena tubuh pria tidak butuh tekanan keras, ia hanya perlu diingatkan bahwa ia masih hidup, masih ada, dan masih bisa merespons. Titik ketiga, paha bagian dalam, jalur tersembunyi yang menyambung ke pusat vital. Selama ini, banyak pria mengira bahwa paha bagian dalam hanya berfungsi untuk menopang tubuh saat berjalan atau duduk. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik lapisan otot yang tampak biasa itu, terdapat jalur penting, sebuah koridor diam yang terhubung langsung ke pusat vital pria. Di area ini, tepatnya dari lipatan pangkal paha hingga sepertiga paha bagian dalam, terdapat pembuluh darah besar seperti arteri femoralis, serta jaringan saraf sensorik dan motorik. Ketika area ini tegang, kaku, atau tersumbat karena kurang gerak, maka aliran ke organ intim menjadi lemah, bahkan bisa terputus sebagian. Itu sebabnya, pada banyak pria usia lanjut, meskipun jantung sehat dan tekanan darah stabil, mereka tetap merasa tidak ada respon di bawah. Penyebabnya sering tersembunyi di paha, bukan di organ utama. Saya teringat seorang pasien, Pak Slamet, usia 68 tahun, mantan sopir truk lintas provinsi. Ia datang dengan keluhan yang dalam, katanya, "Saya merasa tubuh saya tidak mendengar lagi." Saya mengajaknya berbaring. Lalu dengan ujung jari, saya minta ia menyapu perlahan area dari pangkal paha bagian dalam ke arah bawah. Langkahnya sederhana. Temukan titik yang terasa nyeri, kaku, atau mati rasa. Saat menemukannya, berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Lalu tekan perlahan selama 10 detik sambil menghembuskan napas pelan. Lakukan dengan sabar, tidak terburu-buru. Hari kedua, Pak Slamet menemukan satu titik nyeri kecil. Hari keempat, ia berkata, rasanya seperti ada panas yang mengalir. Hari ke-10, ia berkata, saya bangun pagi dengan rasa yang belum pernah saya rasakan bertahun-tahun. Secara medis, itu sangat masuk akal. Ketika jaringan sekitar arteri dan saraf dilembutkan, tubuh mulai mendengar kembali. Aliran darah menjadi lebih bebas. Saraf sensorik kembali aktif. Dan perlahan, tubuh merespons dengan cara yang lebih sehat, lebih alami. Latihan ini bisa Anda lakukan sendiri, di rumah, tanpa alat, tanpa tekanan, hanya dengan jari Anda sendiri, dan kesediaan untuk hadir sepenuh hati. Karena kadang, tubuh kita hanya menunggu untuk disentuh, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran. 3 titik yang telah kita pelajari sebelumnya ibarat saklar-saklar utama untuk menyalakan kembali koneksi antara tubuh dan bagian vital Anda. Namun, seperti halnya saklar lampu di rumah, meskipun sudah menyala, listrik tidak akan mengalir dengan baik jika kabelnya tua atau karatan. Begitu pula dengan tubuh Anda. Saklar sudah ada, tapi saluran aliran darah, oksigen, dan energi harus dijaga setiap hari. Itulah mengapa kebiasaan kecil sehari-hari memainkan peran besar dalam mempertahankan hasil dan mempercepat pemulihan. Berikut adalah 4+1 kebiasaan yang telah terbukti membantu pria usia lanjut mempertahankan kekuatan, tidur lebih nyenyak, dan merasa kembali terkoneksi dengan tubuhnya sendiri. 1. Bernapas perut dengan perlahan.
Sebagian besar pria di atas usia 60 bernapas pendek, cepat, dan hanya di bagian dada. Kebiasaan ini terjadi tanpa disadari, terutama karena stres, rasa cemas, dan kelelahan kronis. Padahal, pernapasan dada hanya mengisi sebagian kecil paru-paru dan membuat sistem saraf tetap dalam kondisi siaga atau tegang. Sebaliknya, pernapasan perut, di mana udara masuk melalui hidung, turun ke rongga perut, lalu keluar perlahan melalui mulut, dapat membantu menenangkan tubuh, menurunkan tekanan darah, dan melebarkan pembuluh darah. Lakukan 5 menit setiap pagi. Tidak perlu duduk bersila. Duduk biasa atau bahkan sambil berbaring di tempat tidur sudah cukup. Yang penting adalah kehadiran penuh dalam setiap tarikan dan hembusan napas. 2. Minum air hangat di pagi hari. Setelah tidur malam selama 7 hingga 8 jam, tubuh kehilangan banyak cairan. Akibatnya, darah menjadi lebih kental dan sirkulasi menjadi lambat, terutama ke bagian tubuh yang letaknya jauh dari jantung, seperti organ reproduksi. Minum segelas air hangat begitu bangun tidur membantu mengencerkan darah, mengaktifkan kembali fungsi ginjal, dan merangsang pergerakan usus. Gunakan air putih biasa dengan suhu suam kuku. Jangan minum teh atau kopi dulu. Air adalah zat pertama yang dibutuhkan tubuh untuk kembali bangun setelah malam panjang. 3. Hindari gula di malam hari. Banyak pria lansia terbiasa mengkonsumsi camilan manis sebelum tidur, baik itu teh manis, biskuit, atau makanan penutup lainnya. Gula berlebih, terutama di malam hari, memicu peradangan halus dalam pembuluh darah dan mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur tidur dan sirkulasi. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah menyempit dan aliran ke area vital terganggu. Cobalah hentikan kebiasaan ini secara perlahan. Ganti dengan camilan rendah gula seperti kacang rebus, irisan apel, atau teh herbal tawar. Setelah 2 minggu, Anda akan merasakan tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan lebih segar. 4. Berjalan kaki setelah makan malam. Banyak orang langsung duduk atau bahkan berbaring setelah makan malam. Ini kebiasaan yang keliru. Setelah makan, tubuh memusatkan aliran darah ke sistem pencernaan. Jika kita tidak bergerak, sirkulasi akan stagnan dan tubuh menjadi lesu. Berjalan kaki selama 10 menit setelah makan malam membantu mengaktifkan pompa vena di kaki, melancarkan sirkulasi balik ke jantung, dan menstabilkan kadar gula darah. Jalan pelan saja, tidak perlu olahraga berat. Lakukan sambil menghirup udara malam atau berbincang ringan dengan pasangan. Kebiasaan ini sangat membantu pria usia lanjut yang sering mengeluh kaki berat atau mudah terbangun tengah malam. 5. Pijatan ringan di telapak kaki sebelum tidur. Telapak kaki adalah area dengan ribuan ujung saraf yang terhubung ke berbagai organ tubuh, termasuk sistem reproduksi. Pijatan ringan pada telapak kaki, khususnya di bagian tengah dan lengkungannya, membantu melepaskan ketegangan, menurunkan aktivitas saraf simpatis, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur lebih dalam. Gunakan jari sendiri atau alat kecil dari kayu yang halus. Gosok perlahan selama 1 menit untuk setiap kaki. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah 2 hingga 3 malam rutin memijat kaki, mereka bisa tidur lebih nyenyak dan bangun tanpa rasa berat di kepala. Banyak pria memulai latihan pernapasan, pijatan, dan perubahan gaya hidup dengan satu harapan sederhana. Mereka ingin kembali merasa hidup sebagai seorang laki-laki. Tapi setelah beberapa minggu, mereka sering kembali dan mengatakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena manfaat dari rutinitas ini ternyata tidak hanya menyentuh satu sisi kehidupan, tapi mengubah seluruh cara mereka menjalani hari. Pak Hasan, seorang pensiunan kepala sekolah berusia 69 tahun, berkata begini kepada saya,
Setelah 3 minggu menjalani latihan, "Dok, saya datang karena saya merasa bagian bawah tubuh saya sudah mati rasa. Tapi sekarang, yang berubah bukan hanya itu. Saya tidur lebih tenang. Saya bangun pagi tidak buru-buru ke kamar mandi, dan yang lebih penting, saya merasa lebih damai." Dan itu bukan cerita satu orang. Hampir semua pasien saya yang menjalani latihan 3 titik dan 5 kebiasaan harian mulai melaporkan hal-hal yang tidak mereka duga. Yang pertama terasa adalah perubahan fisik ringan tapi nyata. Mereka mulai berjalan lebih tegak, lebih mantap, seolah tubuh mereka memiliki pusat keseimbangan yang baru. Beberapa mengaku tidak lagi merasa kaki berat saat bangun pagi. Ada juga yang bisa menaiki tangga tanpa harus berhenti di tengah. Setelah itu, muncul perubahan dalam kualitas tidur. Banyak pria di usia lanjut mengalami gangguan tidur, sering terbangun, sulit kembali tidur, atau bangun dengan kepala berat. Namun, setelah melatih napas dalam dan memijat telapak kaki, tubuh mereka mulai mengenali kembali irama malam. Mereka tidur lebih nyenyak, lebih dalam, dan bangun dengan perasaan utuh, tidak terputus-putus. Yang paling mengejutkan adalah perubahan suasana hati dan hubungan dengan orang di sekitar. Beberapa pasien berkata bahwa mereka mulai tersenyum lebih mudah. Mereka tidak lagi cepat marah atau frustrasi karena hal-hal kecil. Mereka merasa lebih mudah bicara dengan pasangan, lebih sabar dengan cucu, dan tidak lagi merasa seperti beban dalam rumah. Bagi saya, itu adalah keberhasilan sejati. Karena ketika seorang pria merasa nyaman dengan tubuhnya, ia akan membawa kenyamanan itu ke dalam rumahnya. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai ayah, kakek, dan seorang manusia yang kembali memiliki kendali atas dirinya sendiri. Setelah lebih dari 30 tahun mendampingi pria-pria usia lanjut dari berbagai latar belakang, dari sopir truk hingga dosen universitas, saya belajar satu hal penting. Laki-laki tidak kehilangan kekuatan karena usia. Mereka perlahan kehilangan rasa percaya pada tubuhnya sendiri. Dan ketika kepercayaan itu kembali, segalanya ikut berubah. Bukan karena keajaiban, tapi karena satu nafas dalam, satu tangan yang sadar menyentuh tubuh, satu gelas air hangat di pagi hari. Hal-hal yang sederhana, tapi dilakukan dengan kehadiran dan niat. Jika Anda masih menonton video ini sampai detik ini, saya percaya ada sesuatu dalam diri Anda yang masih ingin mencoba, masih ingin merasa berarti, dan itu cukup untuk memulai. Hari ini, mungkin Anda menonton dari rumah kecil di Yogyakarta, dari sebuah apartemen di Jakarta, atau dari desa sejuk di Sumatera Barat. Dimanapun Anda berada, ingatlah, tubuh Anda belum selesai. Ia hanya butuh diingatkan kembali cara untuk hidup. Tulis di komentar. Saya masih di sini, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah menyimak. Kita bertemu lagi di video berikutnya di channel Vitalitas Abadi.